perkembangan industri emas di tanah air dan juga outlook-nya seperti apa di masa depan. Bagaimana dari kacamata SDM untuk bisa memaksimalkan industri emas ini berkontribusi cukup signifikan bagi perekonomian Indonesia? Ya, pasar emas global itu memiliki kinerja yang baik di tahun 2023 ya, mengungguli komoditas lain, baik pada obligasi maupun pasar saham. Perkembangan harga emas juga fluktuatif yang diawali pada angka 1.800 US dollar per troy ounce dan kemudian mencapai di atas 2.000 dolar, ya, hampir mendekati 2.100 dolar per troy ounce. Hal ini tentunya kalau kita lihat di luar ekspektasi karena di tengah kondisi suku bunga yang tinggi dan indeks dolar yang tinggi pula. Kuartal 4 yang utamanya membantu pasar emas dan perak untuk pulih dan naik kembali. Nah, beberapa hal yang perlu kita perhatikan pada proyeksi kondisi pasar emas global di tahun 2024 itu sebenarnya yang pertama, kapan the Fed itu mempunyai titik balik di dalam penentuan suku bunga. Ini sangat berpengaruh dan akan mengubah tentunya keadaan dan pasar emas di seluruh dunia. Kemudian apakah konflik geopolitik ini akan terus berlangsung atau malah tambah luas? Nah, beberapa negara akan mengalami pemilihan umum seperti di Amerika Serikat, Indonesia sendiri, ya, Rusia dan Taiwan. Dan tentunya ini sangat mempengaruhi kondisi global, juga berpengaruh pada perkembangan komoditas kita termasuk emas. Jadi memang resesi global masih sangat memungkinkan, ya. Nah, kemudian kalau kita lihat industri emas di Indonesia masih memiliki performa dan potensi cadangan yang baik. Kita mempunyai cadangan 3,9 miliar ton dan sumber daya 16,45 miliar ton. Ya, ketahanan cadangan kita dengan tingkat produksi sekarang 18,8 juta ton per tahun, kira-kira akan berumur 205 tahun. Sedangkan produksi emas kita pada tahun 2023 itu ada 83 ton, ya, sampai dengan 90 ton. Turun 21% dibandingkan tahun 2022, yaitu sebesar 105 ton. Nah, pada tahun 2022 neraca perdagangan emas Indonesia mengalami kondisi surplus sebesar 1,29 miliar US dollar. Ya, nanti ada grafiknya ya. Nah, salah satu kontribusi industri hulu emas pada perekonomian Indonesia dapat dilihat dari besaran penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan pajak yang diterima. Pada tahun 2022, PNBP ini sebesar 3,9 triliun rupiah, mengalami kenaikan 18% dibandingkan tahun 2021, yaitu sebesar 2,78 triliun rupiah. Kemudian juga realisasi pajak yang diterima dari industri komoditas emas mengalami kenaikan, ya. Pada tahun 2022 dibandingkan dengan 2021 yaitu 3,72 triliun rupiah atau naik 116%. Sedangkan pada tahun 2023 tercatat royalti dari komoditas emas sebesar 4, triliun rupiah. Nah, ada beberapa strategi yang secara global akan diterapkan oleh pemerintah melalui Kementerian SDM yang meliputi 4 sumbu. Yang pertama, sumbu ketahanan cadangan dan optimalisasi produksi bahan baku industri, yaitu emas. Kemudian yang kedua, peningkatan dan efisiensi industri pengolahan dan pemurnian. Kita tahu pengolahan kita baru 1, ya. Kemudian belum banyak lagi industri kehilirnya. Kemudian pengembangan industri, fabrikasi, manufaktur dan peningkatan TKDN. Dan yang terakhir, optimalisasi penggunaan produk dalam negeri dan daur ulang. Daur ulang ini juga cukup penting untuk industri emas kita. Oke.
Pak Irwandi, tadi Anda mengatakan meskipun kalau kita lihat dari segi penerimaan negara dari PNBP ini meningkat ya Pak, tapi ternyata dari segi produksinya ini menurun 21%. Apa sebetulnya yang menjadi tantangan Pak bagi industri emas ini secara keseluruhan sebetulnya? Nah sebenarnya tantangan yang kita lihat ini antara lain ya, misalnya pertama cukup banyak peti emas di Indonesia, ya penambangan tanpa izin. Ya. Yang ini kita lihat tersebar ya, kalau total dari seluruh penambangan tanpa izin seluruh komoditas itu ada kira-kira 2.741 lokasi peti ya. 211 diantaranya itu adalah peti emas. Nah, jadi hampir di semua wilayah pertambangan dari PT-PT yang resmi di Indonesia itu mengalami bahwa di dalam daerahnya ada penambangan tanpa izin. Nah ini yang harus kita selesaikan. Ya. Kemudian yang kedua, kita hanya punya satu pabrik pemurnian emas, yaitu yang dipunyai oleh PT Aneka Tambang di Pulau Gadung, Jakarta. Jadi seluruh hasil pengolahan emas dari lokasi yang berupa bulion itu dikirim ke ke pabrik pemurnian di Pulau Gadung itu. Nah, konon kabarnya juga ada pabrik pemurnian yang ilegal. Nah, ini juga harus diperhatikan oleh aparat keamanan kita untuk bisa ditertibkan. Kemudian juga bahwa kebanyakan industri emas kita itu diekspor. Ya, diekspor. Dan yang lain mengenai sekali lagi pengembangan industri daur ulang, khususnya untuk limbah-limbah elektronik. Ya, contohnya setiap orang punya HP, ratusan juta penduduk Indonesia punya HP, di dalam chipsnya itu mengandung emas. Ya, nggak banyak, tapi kalau itu kemudian dibuang dan didaur ulang, kita mendapatkan tambahan emas untuk produksi kita. Oke. Untuk bisa menggenjot tadi Pak produksi dan juga eksplorasi industri emas di tanah air, apa saja Pak yang dilakukan supaya bisa maksimalkan potensi-potensi lagi yang ada di Indonesia? Pertama tentunya pemerintah tetap mendorong dilakukan eksplorasi, baik itu eksplorasi di daerah greenfield maupun eksplorasi detail di setiap lokasi pertambangan emas. Dan ini akan menambah sumber daya dan cadangan kita. Ya. Yang kedua, tetap kita minta pemerintah melakukan penertiban dari penambangan tanpa izin. Kalau misalnya data yang kami punyai, kira-kira 2-3 tahun yang lalu, produksi emas legal di Indonesia itu sekitar 100 ton per tahun. Dan juga diperkirakan bahwa ada produksi sebesar seratusan ton juga yang berasal dari tambang ilegal. Oke, berarti jumlahnya sangat banyak ya Pak? Banyak sekali ya. Dan ini kalau kita lihat ada pekerja di illegal mining itu kurang lebih 200 ribu orang. Ya, kalau kita kalikan 5 untuk satu keluarga, artinya illegal mining ini juga menghidupi 1 juta orang. Apa Pak yang menyebabkan maraknya penambangan? Nah, jadi memang maraknya penambangan tanpa izin ini karena pertama memang mungkin kurang pengawasan dan kurang penertiban yang dilakukan pemerintah. Ini perlu kita utamakan untuk bisa menjaga cadangan emas Indonesia, dan memang harus ada kebijakan-kebijakan untuk bisa memberikan kesempatan kepada rakyat untuk bisa menambang emas secara formal. Ya. Kemudian kita juga menginginkan pembatasan atau larangan ekspor biji yang mengandung emas. Contohnya misalnya konsentrat tembaga yang kira-kira akan mulai dilarang tahun depan. Di dalam konsentrat tembaga ini nanti ada, kalau diproses lebih lanjut, ada katoda tembaga dan ada anoda. Anodanya ini yang bisa kita ekstrak emasnya lagi.
Oke. Nah, tadi Anda sempat menyebutkan kurangnya pengawasan dan juga penertiban gitu Pak, sehingga terjadi maraknya emas yang ilegal begitu. Lalu kebijakan-kebijakan apa Pak yang dikeluarkan oleh Kementerian SDM untuk memberantas praktek ini Ya, Pak? jadi sebenarnya pemerintah itu melalui kementerian-kementerian terkait seperti SDM, kemudian Sekretariat Negara, kemudian Kemenko Marves yang terakhir, dan kementerian-kementerian lain sudah mempunyai satgas untuk pemberantasan penambangan tanpa izin. Nah, di dalam rapat koordinasi terakhir di Kemenko Marves itu disepakati bahwa untuk melakukan penertiban tambang ilegal ini ada 3 program utama. Yang pertama digitalisasi. Digitalisasi semuanya nanti terdaftar, yang tidak ada di dalam program digitalisasi dia tidak bisa memproduksi. Yang kedua ada formalisasi, artinya tambang-tambang ilegal yang masih bisa dibantu dan memenuhi syarat sesuai dengan persyaratan dari pemerintah akan diformalkan menjadi pertambangan rakyat. Nah, dan kemudian jalan lain dalam formalisasi ini juga ada hasil yang kita harapkan bahwa mereka juga bisa dialihkan pada sektor lain di pekerjanya, tentunya ke sektor yang lain dari pertambangan. Dan yang ketiga, kalau sudah terpaksa, ya kita perlu penegakan hukum. Oke, Nah, penegakan 3 hukum sumber seperti apa, utama Pak? inilah yang artinya penegakan hukum menertibkan, jadi melarang dan memberikan sanksi kepada penambang ilegal. Sanksi apa yang akan dilakukan Pak? Karena dikhawatirkan ketika misalkan sudah ditutup atau misalkan diberikan peringatan tapi nanti dibuka lagi di tempat lain, ini seperti apa Pak? Nah, itu menjadi tugas berat dari aparat ya, aparat keamanan. Jadi memang tidak mudah, sekali lagi tidak mudah. Saya berikan contoh, misalnya di Mandiodo, sebelum kejadian yang kemarin itu ya. Nah, di Mandiodo itu Kementerian SDM menyurat kepada Bareskrim bahwa ada kegiatan tambang ilegal di sana. Bareskrim mengirimkan tim dengan cepat. Begitu tim datang sudah kosong di sana. Ya mungkin mereka tahu ya bahwa akan ada penertiban. Nah, jadi kemudian sudah diperingatkan oleh aparat keamanan tidak boleh lagi ada. Tetapi begitu pulang, aparat keamanannya ada lagi. Nah, ini bukan persoalan yang mudah. Harus kita konsisten di dalam menjalankan penegakan hukum.